Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa memuji, menyembah Dia. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau sangat kudus, Tuhan Yesus. Kami mau datang di hadapan-Mu. Dalam hadirat-Mu, perhiasan
Engkau turut campur tangan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar Engkau perlancar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami di dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayanimu pada hari ini Tuhan. Sekecil apapun itu Tuhan Yesus. Biar Engkau mengurapi, Engkau memberkati Tuhan. Dan terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat marifatmu lebih lagi turun atasnya Tuhan. Dan setiap apa yang ia sampaikan itu boleh benar-benar berasal dari Engkau. Sehingga firman yang ditaburkan boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan terlebih kami boleh melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, siap memuji Tuhan, amin? Amin. Oke, mari mau kita nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Hanya padamu hatiku percaya.
di dalam setiap kehidupan kita, amin. 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 Kita mau bersuka lagi di dalam Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Amin. 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 Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Benar Tuhan
Amin. 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 Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus.
biasa. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap nafas hidup kami boleh memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepada-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih, bukan dengan kekuatan kami, tapi Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah saat ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, pelita bagi kaki kami, penerang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami bagaikan tanah yang subur ya Tuhan. Dan boleh berbuah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Bukakan setiap mata rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Pasti semuanya luar biasa, amin. Karena Allah kita adalah luar biasa, bersama Tuhan Yesus kita senantiasa luar biasa. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mau membahas mengapa kasih itu penting dalam hidup kita. Kenapa kasih itu penting dalam kehidupan kita? Karena tanpa kasih kita tidak bisa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Matius 22 ayat 36, 37, 38, 39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berbicara tentang kasih, kasih itu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Tanpa kasih maka kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena di sini hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Ya, saya ambil yang kedua yaitu hukum. Yang kedua yaitu mengasihi sesama kita. Kasih kepada sesama manusia. Tanpa kasih gak mungkin kita bisa mengasihi manusia, tidak mengasihi sesama kita. Ya, hanya kasih Kristus yang memampukan kita bisa untuk mengasihi. Ya, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 14. Di sini katakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tanpa kita bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kalau diri kita sendiri aja kita tidak bisa mengasihi, nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih itu harus mulai dari diri kita. Kita yang bisa menghargai ya dalam diri kita sendiri. Kita bisa memelihara dalam diri kita sendiri. Baru bisa kita menghargai atau mengasihi orang lain. Nah, Tuhan mau kita adalah mengasihi. Karena itu adalah mengasihi sesama kita, itu adalah hukum ya. Karena di sini dikatakan bahwa seluruh hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini ya. Di situ juga dalam 10 perintah Allah ada 4 perintah yang berkaitan dengan Tuhan dan 6 perintah yang berkaitan dengan manusia. Nah, berarti sangat penting kasih itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mau mati di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Karena kasih Tuhan sehingga kita boleh memperoleh keselamatan. Ya. Jadi kasih juga memerlukan pengorbanan. Contoh, kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dia menyerahkan hidupnya kepada saya dan saudara supaya setiap kita memperoleh keselamatan daripadanya sehingga kita tidak binasa. Seharusnya adalah orang kita yang tidak layak dan kita adalah orang yang binasa. Tapi karena kasih Kristus dalam kehidupan kita, Dia datang ke dunia ini
menyatakan cinta kasihnya kepada setiap kita, sehingga dia memberikan nyawanya kepada saya dan saudara, sehingga kita memperoleh keselamatan. Nah, di saat kita mengasihi seseorang, pasti kita juga ada pengorbanan. Kita memberikan waktu kepada orang yang kita kasihi, atau waktu kepada sesama kita, supaya apa? Kita membangun suatu hubungan yang baik dengan seseorang atau orang itu. Nah, contoh di dalam keluarga, rumah tangga, pasti bukan hanya suami mencari nafkah, mencari uang ya untuk istri dan anak-anaknya. Tapi yang sangat dibutuhkan adalah waktu kebersamaan untuk mereka bersama-sama menjalin suatu hubungan yang baik, satu komunikasi yang baik, menjalin satu kasih, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain, mengenal satu dengan yang lain, sehingga terjalinlah kasih di antara mereka, sehingga terjadilah keharmonisan di dalam rumah tangga, hingga terjadilah damai sejahtera, sukacita, sehingga berkat Tuhan dicurahkan kepada keluarga di mana ada damai sejahtera dan sukacita. Nah, tanpa komunikasi yang baik, tanpa ada waktu yang disediakan buat keluarga, saya rasa keluarga itu akan menjadi hancur dan berantakan. Nah, kenapa? Karena biasanya orang tua mencari uang, dan dia merasa uang itu bisa diberikan kepada anaknya, dan mereka lupa memberikan kasih sayang dan perhatian, sehingga anak-anak mencari kasih yang salah, mencari kasih di luar yang salah, sehingga hidup mereka menjadi berantakan dan hancur-hancuran. Kenapa? Karena kurangnya waktu dan perhatian daripada orang tua kepada anak-anaknya, dan kurangnya komunikasi, dan mereka menganggap bahwa uang adalah segalanya untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya, sehingga mereka sibuk waktunya dipergunakan untuk bekerja, berusaha dengan banting tulang tenaga, sehingga akhirnya bukan mendatangkan kebaikan. Ya, jadi yang Tuhan mau adalah kita ada waktu untuk sesama kita, baik di dalam buat orang tua kita, buat anak-anak, buat istri, suami, atau buat teman kita, atau buat sahabat kita. Sangat penting. Kalau kita tidak ada waktu untuk sahabat kita, untuk teman kita, untuk orang tua kita, maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik, maka kita tidak akan mengenal satu dengan yang lain. Makanya sangat penting kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, dikatakan tadi, tanpa kasih kita tidak bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan ada kasih, ya, kasih Kristus dalam kehidupan kita, baru kita mempunyai kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, karena tanpa kasih kita tidak mempunyai harga apa-apa. Tanpa kasih maka kita benar-benar tidak berharga. Dengan adanya kasih, kita mampu melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena kasih, saya katakan, berbicara tentang pengorbanan. Kadang kasih, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita memberikan perhatian kepada orang lain, sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kasih. Kenapa bisa begitu? Karena ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kalau tanpa kasih Kristus, nggak mungkin manusia bisa melakukan. Karena kecenderungan manusia adalah hidup dalam keegoisan, mementingkan diri sendiri. Baru-baru ini saya punya teman, mamanya baru meninggal. Waktu bulan apa ya? Kita pernah ketemu di Malang, ya. Dan saya ketemu teman saya, dan saya tahu dia adalah orang yang cinta Tuhan. Dan saat bertemu, saya lihat juga mamanya begitu cinta Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mamanya meninggal, dan
berapa waktu yang lalu saya juga chat dia, saya bilang, Mbak apa kabar, dia bilang. Nah di situ dia curhat, dia bilang penyesalan itu datang di kemudian. Dia bilang dia menyesal waktu mamanya masih hidup, dan itu susah untuk dihilangkan katanya. Dia selalu teringat dengan hal masa lalunya semasa mamanya masih hidup, dan dia merasa sangat menyesal. Dia bilang dia bilang Cu, saya sangat menyesal dengan waktu mama masih hidup. Dia bilang waktu sekarang mama nggak ada, saya berasa banget katanya bahwa mama selalu berjuang untuk anak-anaknya dengan imannya, yang selalu berdoa untuk anak-anaknya. Tapi katanya anak-anak belum tentu kadang bisa mengerti tentang mama. Dia bilang saat itu katanya saya banyak membuat mama mengeluarkan air mata. Dia bilang saya kadang dalam keadaan saya yang tidak mood, keadaan yang tidak baik, saya kadang diamin mama seharian dan saya tidak ajak ngomong katanya. Dan kadang dengan situasi yang tidak nyaman, situasi yang gak mood, dia bilang kadang mungkin nada agak keras atau agak perlakuan tidak baik sama mama, sehingga mama mengeluarkan air mata. Dan dia bilang sangat-sangat dia menyesal katanya. Ya, nah satu pelajaran buat kita. Semasa kita masih mempunyai seseorang yang kita kasihi, ya, selagi masih ada kesempatan, kita melakukan kasih dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Kita melakukan kasih, ya, mengasihi mereka, memberikan waktu, ya, untuk mereka yang kita kasihi dan cintai. Jangan menyesal datang kemudian seperti yang teman saya alami. Kadang memang sih, kadang kita berpikir, aduh, saya juga pernah mengalami satu hal, karena saya waktu itu kan kerja di luar, maksudnya jauh dari kampung halaman, kerja merantau. Dan di saat papa saya meninggal, dan memang sempat sih saya menyesal, aduh saya belum sempat membahagiakan papa, tapi papa sudah dipanggil pulang. Nah, maupun kepada kita semua, kesempatan yang ada, orang-orang yang kita kasihi, jangan sampai kita sia-siakan waktu yang ada selagi mereka masih ada. Dan kita lihat Tuhan mengajarkan kita berkorban, ya. Bahkan kadang kasih itu kita harus mengorbankan perasaan loh, ya. Nah, tapi itulah tuntutan daripada Allah, bahwa kita itu harus mempunyai kasih, suka tidak suka. Kasih itu harus ada dalam kehidupan kita. Di sini kita lihat Allah kita itu adalah kasih, yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita cuma hanya karena kasih. Amin. Mengasihi sesama yang Tuhan mau adalah mengasihi terlebih kepada teman-teman seiman kita. Kenapa? Karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Kenapa Tuhan mengutamakan kita mengasihi sesama kita yang seiman? Kita lihat di dalam Galatia 6 dari ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa Tuhan mau kita melakukan terlebih kepada teman-teman yang seiman? Karena kita semua adalah keluarga Allah, saya katakan tadi, karena Allah ingin keluarganya dikenal dengan kasihnya lebih daripada yang lainnya. Supaya orang bisa melihat bahwa kasih Kristus ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi dari kehidupan kita, dengan kasih yang terpancar dalam diri kita, orang boleh melihat bahwa Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi terang dan kita menarik orang lain untuk datang kepada Kristus. Karena orang akan melihat perbedaan antara orang yang percaya dengan orang
yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di saat kita yang seiman boleh melakukan kasih dan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, nah kasih itu akan terpancar keluar dan orang itu akan melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Dan kasih itu bersifat kekal. Ya, kasih terbentuk dari kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu harus ada dalam hidup kita atau dalam hati kita. Amin. Suka tidak suka, memang yang harus kita lakukan. Karena kasih itu bersifat kekal, karena Allah kita kasih. Tanpa ada kasih dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kasih itu terbentuk dari kehidupan kita sehari-hari? Karena dalam kesehari-harian kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang tidak sempurna, pasti akan membuat kita marah. Nah, apakah kita dengan orang-orang yang menjengkelkan kita, orang-orang yang mengecewakan kita, mungkin orang yang menyakitin hati kita, orang yang membuat kita kecewa, orang yang membuat kita marah, orang yang membuat hidup kita tidak nyaman atau selalu membuat kita hidup tidak damai sejahtera, apakah kita bisa mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita? Apakah kita bisa mengasihi mereka? Nah, disitulah Tuhan sedang membentuk karakter ilahi kita. Tuhan sedang mengajarkan kita, Tuhan sedang menampi kita, Tuhan sedang membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus, karakter ilahi. Dan Tuhan sedang, dari karakter ilahi itu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk di dalam keluarga Allah, yaitu kerajaan surga. Tanpa karakter yang terbentuk ya seperti Kristus, maka kita tidak akan masuk dalam bagian keluarga kerajaan Allah. Karena Allah sendiri adalah kasih. Makanya kita di dunia ini diasah, ditampi, dibentuk, suka tidak suka. Tapi itulah dia. Tuhan mau kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kasih menutupi kesalahan. Kasih bisa mengampuni. Kasih kita mau berkorban. Dengan kasih kita mau dibentuk oleh Tuhan. Karena di dalam Kristus ada iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar di antara tiganya adalah kasih. Karena kasih banyak yang membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Karena kasih mengubahkan segala sesuatunya dari yang tidak baik menjadi baik. Benar nggak? Dengan orang yang jahat sekalipun, dengan kasih, akhirnya mereka bisa berubah. Emang tidak gampang. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Hanya Roh Tuhan yang memampukan kita. Amin. Jadi setiap kita harus ada kasih. Bagaimana kasih itu ada dalam kehidupan kita? Buka hati buat Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Amin. Asal kita tidak mementingkan diri kita sendiri, asal kita tidak dengan keegoisan kita, dengan kesombongan kita. Kalau orang yang sombong, orang yang congkak, gak mungkin mau dibentuk oleh Tuhan, dan gak mungkin mereka punya kasih. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Tapi belum tentu orang yang melayani Tuhan mengasihi Tuhan. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan, pasti mau berkorban buat Tuhan. Tapi kalau orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada orang melayani untuk isi perut, ada orang melayani untuk ketenaran, orang melayani
Gak usah disuruh. Pasti kita akan melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita akan lakukan. Kita akan mengorbankan perasaan kita. Kita akan mengorbankan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Ya, jadi orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Amin. Artinya kalau kita mengasihi, pasti kita bisa memberi. Ya, orang memberi belum tentu mempunyai kasih. Kenapa? Karena dia beri ada maunya. Benar? Memberi, wah, mengharapkan imbalan. Memberi karena ya supaya dilihat orang. Memberi karena ada motivasi tertentu. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita bisa memberi. Bahkan memberi apa yang ada pada kita dan memberikan kepada orang lain tanpa kita melihat kepentingan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan inginkan setiap kita memiliki kasih, mengasihi sesama kita. Amin. Mengasihi orang-orang yang seiman, mengasihi orang-orang yang kita cintai, bahkan mengasihi orang-orang di luar daripada Tuhan. Kenapa? Dengan perbuatan baik kasih kita, kita akan memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Karena orang melihat Kristus, orang melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Karena kita adalah terang dunia. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Biar kami senantiasa memiliki kasih di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu tidak gampang untuk kami jalanin di dalam kehidupan ini. Karena kasih membutuhkan pengorbanan. Karena kasih membentuk setiap. Karena kasih Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu, yaitu di dalam keluarga Allah di surga nanti. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kasih Allah senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh mengasihi sesama kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, bahkan orang di luar daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bateraikan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya dalam kehidupan kami.
hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Kau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya lewat setiap firman-Mu ini, biarlah setiap hati kami boleh memiliki kasih. Dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kasih yang daripada Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Urapilah kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau sepakat sehati, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Feni Febrenita. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, maka juga Engkau Tuhan Allah yang menyertai. Dimanapun kakinya melangkahkan kaki untuk melayani Engkau, Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, Engkau Tuhan Allah turut menyertai, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun daripada si jahat, semua Engkau patahkan, hancurkan, kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh sukacita damai sejahtera senantiasa ada dalam setiap pelayanannya. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Dan dimanapun dia melayani Engkau, Engkau Tuhan Allah yang memberikan jubah kerendahan hati. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan melalui setiap pelayanannya. Engkau turut campur tangan. Dan juga untuk setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang berikan roh takut akan Engkau. Sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Apa yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung. Dan ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami dengan tali kasih-Mu. Roh sukacita damai sejahtera keharmonisan senantiasa ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk hamba-Mu yang telah melayani Engkau, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Engkau Tuhan Allah mengurapi kami kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Semakin Engkau Allah mempertajam setiap talenta dan karunia setiap daripada kami Tuhan di dalam melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih terbebani lagi di dalam pelayanan ini. Karena kami percaya Engkau Tuhan Allah yang semakin mengurapi kami Tuhan. Jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan. Dan juga berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi setiap daripada mereka. Hati mereka boleh dipenuhi kasih. Dalam setiap kehidupan mereka, kasih boleh terpancar dalam setiap kehidupan mereka. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Dan juga setiap daripada kami boleh semakin rindu untuk dekat dengan Engkau. Rindu untuk mencari hadirat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang setiap kami alami, kami percaya Engkau Tuhan Allah membukakan jalan. Engkau Tuhan Allah turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami percaya Engkau Tuhan Allah turut campur tangan dalam berbagai bidang. Engkau yang membukakan jalan keluar, perekonomian, pendidikan, infrastruktur. Engkau turut campur tangan, berikan kemajuan dalam bangsa kami Indonesia. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpin kami, mulai dari presiden kami, wakil presiden, bahkan para tim menteri politik semua sampai kepada RW dan RT. Engkau turut campur tangan sehingga apapun yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga penuaian jiwa besar-besaran boleh terjadi atas Indonesia. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau juga Tuhan Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Apa yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan Allah beri berhasil dan beruntung. Pintu-pintu berkat semakin Engkau bukakan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Dan juga untuk setiap tangan yang belum sempat memberikan, Engkau Tuhan Allah juga memberkati apapun yang mereka kerjakan. Dan ajar kami lebih lagi terbeban menabur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah terlebih mengasihi kami Tuhan. Biarlah setiap daripada kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.